Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi yang terputus sampai gradien. Sekali lagi, gradien itu adalah operator del langsung kita multiplekan dengan suatu fungsi. Suatu fungsi itu tentunya adalah fungsi X, Y, dan Z. Ya, boleh nggak Pak fungsinya fungsi lain? Ya boleh. Misalnya fungsi merupakan koordinat lingkaran misalnya, di mana nanti koordinat lingkaran itu koordinatnya adalah del per del R dan del per del theta, atau koordinat silinder atau koordinat bola misalnya. Artinya apa? Gradien ini dapat berlaku untuk semua koordinat dan dia punya fungsi identik terhadap masing-masing koordinatnya. Ini kebetulan sekarang yang kita tuliskan ini adalah merupakan koordinat kartesiannya yang paling dasar ya. Baik, saya lanjutkan. Sampai di mana tadi? Nah, sehingga apabila kita masukkan ini ke dalam fungsi del ini, maka kita peroleh gradien P sama dengan, ingat, del P per del XI ditambah del P per del YJ ditambah del P per del ZK. Nah, inilah bentuk daripada gradien terhadap suatu fungsi, di mana fungsinya sekarang adalah fungsi P yang variabelnya adalah X, Y, dan Z. Misalnya. Nanti kita akan lihat seperti apa contoh-contoh mengoperasikan gradien ini, atau mengoperasikan del terhadap suatu fungsi. Nah, ingat, Ingat, nah tadi sudah saya sebutkan bahwa gradien merubah fungsi skalar menjadi vektor. Nah, ini yang harus kita ingat. Kenapa seperti ini? Kenapa kita perlu merubahnya? Karena terkadang koordinat dari suatu benda atau fungsi daripada suatu benda. Biasa kan fungsi dari suatu benda itu kan berupa variabel dari koordinat. Sementara untuk mengoperasikannya di dalam suatu konsep fisik, di mana konsep itu misalnya adalah suatu konsep vektor, maka kita perlu merubah fungsi koordinat kita itu ke dalam fungsi vektor. Sehingga gimana cara merubahnya? Ya kita gradien kan dia. Nah, seperti itu. Itulah gunanya gradien ini untuk merubah fungsi yang masih skalar ke koordinat ke besaran vektor. Nah, di sini kita akan lihat ada sifat fungsi gradien. Nah, sifat-sifatnya adalah diantaranya gradien dari suatu fungsi, misalkan penjumlahan dari dua buah fungsi, misalnya fungsi P plus fungsi C, misalnya seperti ini. Nah, ini ya sama saja kita kalikan ke dalam. Sama saja gradien P ditambah dengan gradien C. Nah, itu yang pertama sifatnya. Kemudian sifat yang kedua adalah gradien dari suatu fungsi yang di depan fungsi itu adalah ada suatu konstanta C, konstanta, misalnya seperti ini. Ingat C ini konstanta, maka C ini dapat kita keluarkan dari gradien, atau dapat kita tulis C dari gradien P. Nah, itu ya, itu sifat yang kedua. Sedangkan sifat yang ketiga adalah gradien dari perkalian dua buah fungsi. Nah, ini seperti ini, fungsi P dan fungsi C. Maka ini sama dengan kita pisahkan dia. Separasi variabel ini termasuk ke dalam separasi variabel, yaitu C gradien P gradien C ditambah dengan C gradien P. Nah, itu tiga sifat yang harus kita ingat ya.
seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Tetapi ini, nah lagi-lagi ini ya. Saya mau ngasihkan tugas yang pertama untuk kita. Jadi tugas 1. Nah, tugas 1 ini, tugas 1 nomor 1, buktikan bahwa gradien daripada penjumlahan dari fungsi itu, ini mudah ini ya. Fungsi itu ditambah dengan suatu fungsi lain sama dengan apa tadi? Gradien P ditambah gradien C. Nah, buktikan itu soal nomor 1 ya. Mudah itu ya. Baik, sekarang kita sebelumnya, apakah sebelum kita lanjutkan mau dibuat contohnya dulu? Kita buat contohnya atau gimana? Lanjut? Ya, Pak. Boleh. Dibuat contohnya dulu, Pak, biar paham. Oke, siap. Nah, contoh misalnya ya. Contoh, misalkan ada fungsi Pi diberikan, misalnya 2xz pangkat 4 dikurang x square y, misalnya seperti ini. Hitunglah gradien dari fungsi tersebut misalnya. Dan besar nilainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini gimana? Otomatis ini cara mengerjakannya ya kita langsung masukkan ke dalam fungsi gradien kita. Fungsi gradien tadi, gradien Pi sama dengan del. Nah, kita masukkan langsung. Saya tulis dulu. Del Pi per del X I plus del Pi per del X. Ini kok kamera saya kok mati deh. Sebentar ya. Bentar, kamera saya mati deh. Start video. Oke. Ditambah del per del Pi per del Y. Ingat dia adalah vektor JK. Nah, sehingga ini langsung saja saya masukkan. Nah, silakan dimasukkan sambil mengerjakan ya. Terserah duluan teman-teman selesai, tidak masalah. Del dari, kita kurung biar tak rancu. XZ pangkat 4 dikurang X kuadrat Y ini per del X di I. Nah, seperti itu. Tambah. Nah, tambah. Ini saya sambung di bawahnya. Tambah del, lagi-lagi, XZ pangkat 4 dikurang X square Y per del Y. Ini adalah vektor J. Nah, ditambah del dalam kurung XZ pangkat 4 minus X square Y kurung ini per del Z. Vektornya adalah K. Nah, silakan diturunkan. Itu kan tinggal Pak, bukannya 2xy pangkat 4 itu? Gimana? Bukannya Pi-nya 2xy pangkat 4. Mana tadi itu? Oh iya ya, sorry ya. 2x, sorry. Saya lupa nulisnya 2x, ini 2x semua ya. 2xz maka 4. Nah, silakan dikerjakan ya. Silakan dilanjutkan. Atau kalau mau kita mengerjakan, ini bisa saja. Tadi fungsinya apa? Fungsi Pi-nya tadi 2xz pangkat 4 kurang minus tadi ya. Minus x kuadrat Y ya. Yeah. Nah, maka bisa kita tulis gradien Pi-nya sama dengan turunan terhadap X-nya, ya tinggal kita turunkan terhadap X. Artinya apa? Z akan menjadi konstan di sana. Nah, sehingga ini dapat saja kita tulis 4 turunan dari 2X. Turunan dari 2X apa? Turunan 2X adalah 2. 2Z pangkat 4. Z pangkat 4 kan jadi konstan dia, tidak berpengaruh. Ingat ini I. Sorry, belum ya. Ini masih dikurung ya. Maaf. Mana ini penghapus ini?, eraser. Oke, 2x pangkat 4
Kurang 2XY. Dikurang turunan dari X kuadrat 2X Y. Lagi-lagi Y-nya konstan ya. Ini sebagai fungsi I. Arah vektornya. Ditambah turunkan terhadap Y. Tadi kan del Pi per del Y. Maka kalau turunkan terhadap Y, 2XZ pangkat 4 ini kan konstan. Turunkan maka dia akan menjadi Min X kuadrat. Hah? Masa iya? Turunkan terhadap Y. Konstan diturunkan terhadap Y. Berapa hasilnya? Sama. 0. 0. Konstan. Konstan diturunkan hasilnya 0. 0 dikurang, turunkan terhadap Y, maka ini X kuadrat. Tinggal konstannya. Y-nya hilang ya. Ini vektornya J. Plus, turunkan terhadap Z. Maka 2X-nya konstan, maka 2X dikali 4 menjadi 8X. 8X Z pangkat 3. ya. Dikurang terhadap Z X kuadrat Y terhadap Z ya, dikurang 0. 0. Nah, ini terhadap vektor K. Artinya hasil final kita 2Z pangkat 4 kurang 2XY. Ini vektor I tambah, sorry ini menjadi kurang ya. Sorry. Mana ini? Maaf ya, ini penghapus yang susah bukan. Hapus. Ini menjadi minus X kuadrat J. Kemudian tambah 8XZ pangkat 3 K. Nah, seperti itu. Itulah hasil daripada gradien kita ya. Hasil daripada gradien kita. Lalu gimana dengan besarnya? Nah, besarnya adalah besar daripada gradien itu besar daripada vektor apa? Besar daripada vektor itu kan kita mutlakkan ya, atau kita akarkan dia. Iya kan? Nah, akarkan variabel I dikuadratkan tambah variabel J dikuadratkan tambah variabel K dikuadratkan seperti itu ya. Nah, sehingga ini hasilnya kira-kira seperti apa? Ini bisa kita lakukan besarnya ini jika kita diberikan nilainya. Berapa nilai X dan nilai Y? Nah, baru bisa kita cari besarnya. Bisa dihitung besar gradien Pi jika X, Y, Z ada nilainya. Nah, ada nilainya. Nah, misalnya seperti apa, Pak? Contoh ya. Misalkan nilainya itu adalah 2,-2,1 misalnya. Artinya X-nya 2, lalu Y-nya negatif 2, Z-nya 1. Lalu kita masukkan yang variabel I ini berapa dapatnya misalnya. Setelah kita masukkan misalkan dapat X nilainya ya. Sorry, dapat P misalnya. Kemudian X kuadrat misalnya. X kuadrat J, berarti X kuadrat J ini hasilnya yaudah kalau gitu kita masukkan saja. X kuadrat, berarti 2 kuadrat nilainya 4. 8XZ pangkat 3. 8 kali 2, 8. Z pangkat 3, 1. Maka ini nilainya 8. Ini tadi yang pertama ini nilainya berapa? 2Z pangkat 4. 2 dikali 1, 2. Dikurang 2XY. 2 kali 2, 4. Dikali 2, dikali min 2, min 8 jadi plus 8. Berarti 8 ditambah 2, 10 ya. 10 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya, sama dengan sekian. Silakan dikerjakan. Ini negatif tadi ya. 4 ini negatif ya. Negatif 4. Jadi hasil dari kuadrat negatif itu positif ya. Jadi seperti itu contoh ini menyelesaikan gradiennya. Cara menurunkannya biasa. Jangan sampai bermasalah pula menurunkannya ya. Ingat, yang kita ingat adalah menurunkan fungsi itu
Yang kita pandang hanya variabelnya saja. Contoh tadi yang 2z pangkat 4, 2xz pangkat 4 minus x kuadrat y terhadap x, ya kita pandang ya x-nya saja kita turunkan. Sementara variabel lain akan menjadi konstan. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita masuk ke kejar materi kita dulu. Ini tinggal 20 menit lagi ya. Nah, baik, ini ada divergensi. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Divergensi. Nah, baik. Apa itu divergensi? Nah, divergensi ini adalah perkalian dot produk antara operator del dengan suatu fungsi. Nah, ini dia. Sekali lagi, perkalian dot produk antara operator del dengan suatu fungsi. Operator del apa tadi? Nah, ini ya, del kita dot produkkan dengan suatu fungsi, misalnya ya udah fungsinya pi saja. Ini kita sebut sebagai divergensi. Jadi mulai hari ini harus dibedakan ya. Yang mana yang gradien? Operator langsung jumpa dengan fungsi del pi. Tetapi yang mana yang divergensi? Adalah operator didotkan dengan didotkan dengan suatu fungsi. Sorry, sebentar. Saya melihat tadi, takut saya lupa merekamnya. Oke, sudah terekam. Nah, jadi kita lanjutkan sehingga kita dapat menulis di sini. Kita dapat menulis bahwa operator del tadi adalah del per del x i, kita ulang lagi, tambah del per del x j, tambah del per del y, del z k. Nah, ini kita dot produkkan dengan suatu fungsi pi, di mana fungsi itu misalnya seperti tadi, variabelnya ada x, ada y, ada z, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja fungsi kita itu adalah fungsi vektor. Nah, misal ya. Misal, kalau ini kan fungsi kita tadi kan fungsi skalar ini, x, y, z ini. Tidak ada variabel, tidak ada arahnya, tidak ada i, j, k-nya, tetapi hanya berbentuk x, y, z saja. Tetapi bisa saja ini berlaku untuk perkalian vektor. Contoh, kita anggap vektor misalnya, contoh ya. Misalkan suatu fungsi baru, saya buat fungsinya divergensi daripada V misalnya, kecepatan misalkan. Di mana kecepatan, misalkan, kecepatan itu merupakan fungsi X, Y, Z yang ada arahnya. Ya bisa saja, misalnya seperti ini. V1I ditambah V2J ditambah V3K misalnya. Nah, bisa saja seperti ini. Nah, di mana V1 tadi adalah fungsi X, Y, Z, V2 juga fungsi X, Y, Z, dan V3 juga fungsi X, Y, Z, di mana V1 arahnya vektornya ke arah sumbu I, V2 arah vektornya adalah ke sumbu J atau Y, dan V3 arah vektornya adalah ke sumbu K. Nah, apa yang terjadi? Maka dapat kita tulis divergen daripada V. Nah, ini dapat kita tulis dengan
mengdot produkkan operator del kita tadi, del per del XI tambah del per del YJ, ini biar tak bingung saya tulis lagi, tambah del per del ZK. Nah, ini kita dotkan dengan fungsi daripada V, ya, yaitu V1I tambah V2J tambah V3K. Nah, lalu kita masukkan dia ke dalam operator del ini. Nah, sehingga coba kalau kita kalikan ya. Yang pertama, yang del per del XI ini kita kalikan dengan V1I, kemudian ditambah del per del XI ini kita kalikan juga dengan V2J, dan ditambah del per del XI ini kita kalikan juga dengan V3K. Kira-kira gimana? Ini kalau saya buat panahnya seperti ini, kita kalikan dot product, lalu seperti ini, lalu seperti ini. Apa yang terjadi? Ingat, ini kan ada I-nya. Ini juga ada I-nya. I.I kan hasilnya ada. 1 tadi I.I. Sementara I.J sama dengan 0. 0. Ya kan? Tadi kita belajar di awalnya. Dan I.K juga sama dengan 0. Sehingga yang tertinggal adalah untuk del per del XI adalah del per del X dari V1. Pak, mana I-nya Pak? Ingat, I.I-nya sama dengan 1. Berarti 1 dikali V1 sama dengan V1. Nah, ditambah dengan cara yang sama, del per del YJ ini juga kita kalikan ke 3 dari fungsi V ini. Dan yang tertinggal pasti yang sama-sama J. Kalau dia tidak sama dengan J, maka hasilnya sama dengan 0. Misalnya JI atau JK sama dengan 0, sehingga yang tertinggal adalah del per del Y dikali fungsi V2. J.J-nya sama dengan 1, tidak kita tulis lagi. Ditambah, otomatis sama, K juga seperti itu, yang ada hasilnya adalah yang vektor K-nya saja, atau del per del Z dari V3. Nah, K-nya sama dengan 1. Sementara selain itu, K.I, K.J, dan K.J sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya adalah dapat dilihat di sini, divergen daripada suatu fungsi vektor, ingat ya, divergen dari suatu fungsi vektor, hasilnya adalah, ini hasilnya berbentuk skalar atau berbentuk vektor? Skalar. Nah, ini akan kita pakai nanti ini belajar persamaan Maxwell, persamaan hukum Gauss, hukum Ampere akan kita pakai ya. Jadi itu sekali lagi divergensi hasilnya adalah berbentuk besaran skalar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa-apa saja sih sifat-sifatnya? Nah, sifat-sifat divergensi. Kadang disebut divergensi, kadang divergen, kadang div saja. Yang jelas intinya adalah del dot suatu fungsi, terserah. Del dot f misalnya seperti itu. Nah, jadi sifatnya, misal ada 2 fungsi f dan fungsi satu lagi dan g misalnya, maka akan berlaku seperti ini. 1, sifatnya adalah ini gradien dari 2 buah fungsi yang dijumlahkan. Ini ada konstanta A, f plus konstanta B, G. Nah, maka hasilnya sama dengan konstanta ini sama-sama kita kalikan ke sini, dan ini kita kalikan juga ke sini. Sama ya, artinya konstanta kan tadi boleh ke depan daripada operator ya. Ke depan, jadi ini A divergen daripada F, seperti itu, ditambah konstan B divergen dari G. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua,
adalah divergensi dari suatu fungsi, misalkan fungsinya adalah P F. Nah, lagi-lagi ada PF. Ini beda ya. Sebetulnya boleh saja saya buat P ini G, boleh saja, terserah ya. Ini untuk membedakan. Sama dengan ini P dalam kurung divergen daripada F, nah, ditambah gradien P. Nah, ini hati-hati. Gradien P didotkan dengan fungsi F tadi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi sekali lagi, gradien dari PF sama dengan P dikali divergensi F ditambah gradien P didotkan dengan F. Nah, itu adalah divergensi PF ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sifatnya divergen dari F, fungsi F dicrosskan dengan fungsi G. Nah, ini hasilnya sama dengan V atau del cross F dot G, maaf ini G-nya G kecil ya, G dikurang F dot, nah dalam kurung del cross G. Nah, kebalikan, kalau ini masih bisa kita pahami ya. Kalau yang nomor 3 ini. Nomor 2 ini yang jangan sampai silap. Nomor 3 ini masih sama bentuknya. Dan yang terakhir sifatnya yang keempat adalah gradien dari del cross F misalnya ini sama dengan 0. Nah, ini ada 4 sifat yang sangat penting untuk kita pahami. Mohon nanti jangan sampai, maaf ya, sorry, ini kok bergerak sendiri ya, sorry, mouse-nya error. Nah, mohon untuk diingat, apalagi yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini divergensi daripada del cross F, atau divergensi dari del dikali crosskan dengan suatu fungsi. Ya terserah fungsi apa. Artinya ini sama dengan 0. Ini nanti akan kita lihat berlaku pada persamaan Maxwell yang nomor 4 ini ya. Ada persamaan Maxwell, dia akan berlaku di sana. Sekarang kita lanjutkan. Contohnya nanti saja. Takut tidak terkejar ini. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu Karel atau Karel. Kalau tadi divergensi perkalian dot, tetapi Karel ini kebalikannya, yaitu operator del kita cross produkkan dengan suatu fungsi. Ini kita sebut sebagai Karel. Jadi seperti itu. Kalau tadi del dot fungsi, kalau Karel adalah del cross daripada suatu fungsi. Nah, di sini operator Karel ini apabila kita misal kita tadi punya suatu fungsi kita apa tadi? Fungsi V ya. Fungsi kecepatan misalnya V1I tambah V2J tambah V3K misalnya. Kita punya fungsi V seperti itu. Apabila kita berlakukan Karel terhadap fungsi V ini misalnya seperti ini, maka ya sama saja. Ingat, operator del tadi adalah del per del X I tambah del per del YJ ditambah del per del ZK. Nah, seperti itu. Lalu ini kita crosskan dengan ini. V1I tambah V2J tambah V3K misalnya.
Nah, lalu apa yang kita peroleh? Maka ingat ini adalah perkalian vektor. Otomatis berlaku lagi tadi yang kita buat seperti itu tadi. I, J, K. Nah, apabila dia searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam positif dan searah jarum jam dia negatif. Nah, sehingga ini kita kalikan satu-satu lagi ke sini. Kali ini, kali ini, kali ini. Ini juga ke sini, dan ke sini. Sama, Z juga seperti itu. Ke sini, dan ke sini. Ingat, kita lihat IJK-nya. Nah, yang kita ketahui adalah I.I sama dengan 0, I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, dan K cross K sama dengan 0. Sementara I cross J hasilnya K, kemudian I cross K hasilnya negatif J, dan sebagainya. Berdasarkan siklus yang berada pada yang kita buat ini ya. Searah dia negatif berlawanan positif. Nah, sehingga Karel daripada fungsi itu, nah ini saya buat sama dengan del V3 dikurang del V1, del V3 per del Y, del V1 per del Z. Nah, ini kalau kita kalikan, kita akan menghasilkan seperti ini. I ditambah del V1 del V1 per del Z dikurang del V3 per del X, ini sebagai fungsi vektor daripada J, ditambah terakhir del V2 per del X dikurang del V1 per del Y. Nah, ini arah vektornya adalah K. Nah, apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat dari Karel satu fungsi, Karel V misalnya, yang fungsi itu merupakan suatu vektor, hasil daripada Karel itu adalah besaran vektor. Nah, hasilnya adalah berupa besaran vektor. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau mendapatkan seperti ini silahkan dikalikan saja dia ke dalam kurungnya. Nah, jadi ada sangat banyak ini sifat-sifat dari Karel ini berbeda dengan divergensi. Kalau Karel ini sangat banyak, nanti saya akan upload di Google Classroom kita sifat-sifatnya. Beserta juga ada beberapa contoh di sini. Saya akan upload di Google Classroom nantinya. Sedangkan teoremanya ya berlaku seperti ini ya. Yang harus kita ingat teorema, yaitu yang pertama tadi ada gradien. Gradien itu adalah del berjumpa dengan suatu fungsi. Kemudian ada operator del didotkan dengan fungsi, dia menjadi divergensi. Sementara del kita cross productkan dengan suatu fungsi, dia menjadi kita sebut sebagai Karel. Apa makna fisisnya? Makna fisisnya yang pertama, gradien tadi adalah merubah suatu besaran itu menjadi besaran vektor. Kemudian divergensi adalah divergensi itu adalah mengambil komponen yang searah dengan suatu vektor. Dengan yang searah dengan vektor daripada fungsi itu. Kenapa? Karena yang ada nilainya itu adalah yang sudutnya berhimpitan, sudutnya 0. Nah, artinya kita membuat vektor itu searah dengan vektor yang kita operasikan ya. Dengan vektor diri dia sendiri itu. Nah, sementara cross product ini atau Karel ini yang kita ambil adalah bagian yang tegak lurus terhadap suatu fungsi itu. Kenapa? Karena yang ada nilainya adalah yang vektor yang sudutnya 90. Kemudian tadi kita lihat bahwa
Saya ulangi, gradien hasilnya adalah vektor, kemudian divergensi menghasilkan besarannya itu besaran skalar, sedangkan Karel menghasilkan suatu besaran itu menjadi besaran vektor. Nah, di mana di sana ada ininya, ada sifatnya masing-masing. Nah, ini terakhir saya kasih untuk tugas yang nomor 2, sama seperti tadi, mudah-mudah saja. Tugas yang nomor 2. Tugas 2. Buktikanlah Karel dari suatu fungsi yang dijumlahkan f plus g itu sama dengan Karel f ditambah Karel G. Nah, itu. Karel dari F plus G sama dengan Karel F plus Karel G. Nah, jadi tugas ini mohon dikerjakan 2 ya. Tadi 1, ini yang kedua. Submit paling lambat ya minggu depan lah ya, sebelum kita mulai kuliah. Baik, itu saja. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu 1 menit. 1 menit. Nanti kalau ada pertanyaan yang terkait materi juga boleh di grup WhatsApp kita. Nah, nanti bisa kita berdiskusi juga. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Apakah ada yang tidak hadir ini hari ini? Farun mana ini? Farun? Hadir semua, Pak. Ya? Join ya. Sudah ya. Ini aktifkan kameranya sebentar. Studio 3 Handika ini siapa nih? Si Farun ya nih ya.